Kenapa kalian menyerangku? Kau harus musnah, supaya tidak menjadi penghalang bagi guru kami. Kumbal ini akan menggantikanmu menjadi Ratu Hitam. Jangan mimpi. Kau harus musnah. Di awal episode ini, kita langsung disuguhkan dengan adegan pertarungan sengit antara Mak Lampir melawan para pengikut Kumbal Lini, seorang wanita golongan hitam yang telah bertapa puluhan tahun yang lalu untuk mendalami ilmu iblis seperti Mak Lampir. Namun Kumbal Lini sangat memusuhi Mak Lampir karena ia tidak ingin tersaingi dan ingin menjadi satu-satunya ratu penguasa golongan hitam. Dalam pertarungan tersebut, jelas Mak Lampir sangat menguasai keadaan. Sebab sebenarnya si Lampir sendiri mempunyai lebih banyak pasukan siluman seperti itu, dan ia tahu betul bagaimana cara menghadapinya. Semakin lama, siluman-siluman itu pun semakin tak berdaya di hadapan Mak Lampir, hingga kemudian mereka pun terpaksa mengeluarkan ajian pamungkasnya masing-masing. Namun semua itu tidak berpengaruh banyak, sebab mereka tetap kalah, bahkan tewas berjamaah. Di adegan lain, tampak Kenting Sari dan Grandong yang sedang berduaan. Wanita itu pun menyuruh Grandong yang lapar untuk mencari mangsanya sendiri, namun dengan cara yang halus tanpa membuat huru-hara. Si makhluk jelek hitam itu pun kemudian merubah dirinya menjadi pria tampan berpenampilan seperti bangsawan. Dengan demikian, ia pun merasa akan mudah menjemput mangsanya tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Dan jelas calon mangsanya adalah wanita atau gadis-gadis desa yang mudah untuk ditipu. Setelah menyamar sedemikian rupa, Grandong pun segera menuju keramaian desa dan mulai mencari mangsanya. Dan benar saja, ia pun dengan sangat mudah mendapatkan gadis yang akan ia jadikan santapan. Boleh juga dia. Iya, benar-benar tampan. Tampan juga ya. Neng, Dia memanggilku. Bukan, matanya melihat padaku. Berarti dia memanggilku. Nama saya Nunung, anaknya Pak Karta. Nama kamu siapa? Indrajit. Indrajit. Wah, bagus sekali. Nunung mana, Bu? Belum bangun. Tumben. Biasanya dia paling dulu. Bangunkan, Bu. Ya, Pak. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang terbang di atas awan seorang diri, dan mendadak saja ia pun bertemu dengan Kumbal Lini yang kini menjadi musuh bebuyutan barunya. Di saat itu Kumbal Lini sedang bersama dengan dua sekutunya. Ia pun kemudian menuntut pertanggungjawaban kepada Mak Lampir atas tewasnya ketiga siluman pengikutnya yang baru saja dihabisi oleh setan tua itu. Kedua orang yang berada di samping Kumbal Lini itu sebenarnya adalah dua raja siluman dari utara dan selatan yang memiliki kesaktian luar biasa. Oleh karena itu, Kumbal Lini memilih mereka berdua untuk membantunya menghadapi Mak Lampir. Pertarungan hebat pun terjadi, akan tetapi sehebat-hebatnya kedua siluman itu, mereka masih tetap kesulitan untuk bisa menyaingi kesaktian Mak Lampir yang sudah banyak malang melintang menghadapi orang-orang sakti golongan putih. Benar saja, akhirnya Kumbal Lini sendirilah yang harus ikut turun tangan menghadapi ratu golongan hitam yang ingin digantikannya itu.
Kini kita menuju pada padepokan Cempaka Wangi milik Dewi Mandalika yang dahulu telah menyelamatkan Gandasuli dari kematian ketika kalah bertarung melawan salah seorang tokoh sakti golongan hitam. Kini wanita itu ternyata telah 10 tahun berada di padepokan Cempaka Wangi, sehingga putri Dewi Mandalika yang bernama Inara sudah tumbuh besar dan sering berlatih ilmu kanuragan bersama dengan Gandasuli seperti yang terlihat untuk saat ini. Keduanya pun tampak sama-sama lincah dan hebat. Namun entah apakah Gandasuli sudah merubah pribadinya yang buruk ataukah belum. Namun yang jelas, ia sudah 10 tahun berada di padepokan yang suci dan beraliran putih tersebut. Sementara itu, mak lampir yang habis bertarung dan kabur ketika menghadapi Kumbalini pun ternyata sedang terluka dalam parah. Kini ia pun menuju rumah salah seorang dukun hitam yang merupakan salah seorang muridnya. Molor. Dari mana saja kau? Habis mencari bahan untuk obat. Sebentar. Tolong sebutkan nama, pangkat, dan keperluan. Jatmiko dan Rindi Antika datang memenuhi panggilan Kanjeng Gusti Adipati. Tunjukkan tanda pengenalmu. Lancang! Biarkan dia masuk. Di sisi lain, tampak Jatmiko dan Rindi Antika yang sedang mendapat undangan dari Adipati Pulosari untuk menghadap di Kadipaten. Tampaknya ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh salah seorang adipati sahabat Jatmiko tersebut. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka pun kemudian terlibat pembahasan serius, di mana sang adipati meminta bantuan kepada Jatmiko agar membantunya menyelesaikan masalah yang berada di sekitar wilayahnya. Dan ternyata masalah serius itu adalah tentang adanya pembunuhan misterius yang dilakukan oleh seorang pemuda tampan seperti bangsawan yang sebenarnya tidak bukan dan tidak lain adalah si Grandong. Dia seorang pemuda. Wajahnya ganteng, pakaiannya bagus. Lebih mirip bangsawan daripada penjahat. Tapi sekarang ada kamu. Kami yakin kamu bisa menangkapnya. Ya, mudah-mudahan saja. Tapi kita harus menangkapnya dengan sebuah siasat yang jitu. Kalau perlu, kita pakai jebak-jebakan. Lakukanlah. Pasukan Kadipaten siap membantumu. Siang itu, Jatmiko dan Rindi Antika beserta Ki Jayabaya pun sedang meronda di sekitar kota Kadipaten Pulosari. Dan secara tidak sengaja, mereka berpapasan dengan Grandong. Namun mereka bertiga sama sekali tidak menyadarinya. Sedangkan Grandong yang dengan jelas melihat keberadaan Jatmiko pun menjadi sangat terkejut. Ia pun tidak habis pikir mengapa Jatmiko bisa berada di tempat tersebut. Setelah itu, Grandong pun segera pergi menuju tempat Ki Dukun Somo yang kemarin kedatangan mak lampir. Grandong pun kemudian dipanggil oleh mak lampir untuk menceritakan mengapa ia berada di situ. Nenek luka. Ya, aku habis bertempur dengan si Kumbalini. Perempuan yang otaknya tidak waras itu bersikeras ingin menggantikan aku sebagai Ratu Hitam, penguasa kegelapan. Kumbalini biar aku yang urus. Saya pernah mendengar cerita tentang Grandong. Paneu tahu Grandong? Tidak. Saya hanya mendengar kabar. Ketika di Dusun Waru terjadi musibah. Serentetan pembunuhan yang sama persis dengan yang sedang terjadi di sini. Sementara itu, Jatmiko, Rindi Antika, dan Ki Jagabaya pun kini telah berada di ujung desa. Namun mereka belum menemukan tanda-tanda keberadaan pembunuh tersebut. Mereka pun tidak menyadari kalau sedari tadi pembicaraan mereka sedang didengar oleh Grandong yang bersembunyi di balik semak-semak. Lelaki jelmaan Grandong itu pun selalu mengawasi gerak-gerik Jatmiko dan sepertinya ada sesuatu yang telah direncanakan olehnya.
Sementara itu, Mak Lampir yang tampak sudah sembuh setelah meminum ramuan dari Ki Dukun pun mendapat kabar kalau Grandong ingin bertemu dengan Jatmiko. Hal itu jelas saja membuat nenek setan itu menjadi sangat khawatir dan ia pun segera pergi mengejar Grandong. Jatmiko dan Rindi Antika serta Ki Jagabaya kini telah berada di dalam istana Kadipaten. Lalu mereka kedatangan kawan-kawannya, yaitu Bagus Sajiwo dan juga Santal Lima, yang sebelumnya memang telah mereka beri kabar agar segera datang ke Kadipaten Pulau Sari tersebut. Maaf kami terlambat. Silakan. Inikah para pendekar yang Andika ceritakan itu? Iya. Panewu, kenalkan. Ini teman saya Bagus Sajiwo, dan ini Santal Lima. Mari, silakan. Ada apa? Si pembunuh itu muncul. Kami kejar. Dan sama seperti yang sudah-sudah. Dia menghilang. Sehingga kami kehilangan jejak. Bagus dia muncul lagi. Kali ini tidak akan lolos. Panewu terus saja melakukan pencarian bersama pasukan. Kami akan menjelajahi daerah sekitar sini. Baik, hati-hati. Kawan-kawan, kita menyebar. Ya. Jatmiko pun kemudian segera menyuruh kawan-kawannya untuk menyebar agar mereka bisa segera menemukan pembunuh tersebut. Sedangkan Ki Jagabaya dan para pasukannya menuju satu arah yang sama. Tampaknya Grandong memang benar-benar ingin bertemu dengan Jatmiko. Hal itu sangat tampak ketika di saat itu ia memancing Jatmiko untuk sedikit masuk ke dalam hutan, dan di sana ia pun kemudian menampakkan diri. Jatmiko yang merasa yakin bahwa lelaki di hadapannya itu adalah pembunuh yang dimaksudkan, maka ia pun segera menyerang lelaki itu dengan jurus-jurus hebatnya. Namun pertarungan tersebut hanya berlangsung beberapa jurus saja, karena kemudian lelaki itu menghentikan serangannya kepada Jatmiko. Lalu ia pun mengaku bahwa dirinya sebenarnya adalah jelmaan dari Grandong. Kau mirip dengan Grandong. Tapi sekarang lain. Badanmu besar sekali. Grandong. Sekarang kita bersama lagi. Jangan tinggalkan aku. Ayo, kembalikan Grandong padaku. Sekarang kau sudah belajar berbohong, Grandong. Mak Lampir akhirnya berhasil menjauhkan Grandong dari Jatmiko, dan ia pun memarahinya karena telah berani berbohong kepadanya. Setelah berada di markasnya, Mak Lampir pun melihat ke dalam kaca benggalanya terdapat Maisa yang sudah besar dan sedang berlatih ilmu kanuragan bersama dengan Kamasutra. Nenek setan itu pun kemudian mengatakan bahwa ia harus memiliki Maisa dan Farida. Ia pun yakin kalau untuk kali ini mereka akan mampu mendapatkannya. Ratu sesat itu pun selanjutnya memerintahkan Kenting Sari dan murid-muridnya yang lain untuk menangkap Maisa hidup-hidup. Sedangkan dirinya sendiri segera mengajak Grandong untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul guna meminta bantuan senjata pusaka untuk Grandong. Ada apa kau memanggilku, Lampir? Cucuku si Grandong sudah dewasa. Sudah saatnya dia memiliki senjata sakti untuk menumpas musuh-musuhnya. Baik, tapi akibatnya harus kau tanggung sendiri. Hamba bersedia menanggung akibatnya. Setelah menerima tombak Trisula Nyi Roro Kidul, Mak Lampir pun mengajak Grandong menuju suatu tempat yang sepi untuk menjajal kehebatan pusaka sakti tersebut. Grandong pun kemudian mencobanya dan hasilnya pun sangat luar biasa. Kekuatan tongkat tersebut mampu menghancurkan apapun yang dilaluinya. Mak Lampir pun merasa sangat puas melihat kehebatan pusaka pemberian Nyi Roro Kidul tersebut.
Ia pun kini sudah tidak mengkhawatirkan tentang keselamatan Grandong lagi dengan adanya pusaka tersebut di tangan cucunya itu. Sudah saatnya kau sekarang harus turun gunung. Laksanakan tugas mulia kaum kegelapan. Menegakkan yang hitam. Menumpas yang putih. Setelah kepergian Grandong, Mak Lampir pun segera pergi menuju sebuah desa yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Ia pun kemudian menyamar menjadi seorang wanita setengah baya setelah melihat ada sekelompok penduduk kampung yang menyeret seorang wanita yang sepertinya adalah musuh masyarakat. Singkat cerita, wanita yang diseret dan dilempari oleh warga itu ternyata adalah seorang dukun santet sesat yang telah banyak menyengsarakan rakyat. Dan kini ia telah mendekam di penjara. Pada malam harinya, si lampir pun langsung menuju penjara dan melumpuhkan para penjaganya. Setelah itu, ia pun segera melepaskan dukun wanita itu. Ketika sudah sampai di tengah hutan, Mak Lampir pun menanyai tentang jati diri wanita compang-camping tersebut yang ternyata bernama Dukun Banowati. Kenapa menolong aku? Aku Mak Lampir. Bertahun-tahun saya memimpikan ingin bertemu dengan Mak Lampir. Sekarang terwujudlah impian saya. Apa impianmu? Menjadi murid Mak Lampir. Menghabisi orang-orang yang membuat saya sakit hati. Sekarang mandilah. Ternyata kau cantik juga. Kanjeng Adipati Pabuaran langsung mengutus kami berlima ke sini. Kini kita menuju pada rumah Pak Ku yang di saat itu sedang kedatangan orang-orang yang mengaku utusan dari Kadipaten untuk menjemput Banowati. Namun Pak Ku sepertinya tidak mempercayai mereka sebab tampang-tampang mereka lebih mirip dikatakan sebagai sekelompok berandal. Ia pun kemudian menyuruh mereka untuk menemui Ki Demang karena Ki Demanglah yang lebih berhak menentukan nasib Banowati. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja ada laporan bahwa Banowati telah melarikan diri. Mendengar kabar tersebut, Pak Aku pun kemudian menyuruh orang-orang itu untuk mengejar Banowati. Di sisi lain, tampak kelompok Mak Lampir bersama dengan Banowati yang sedang dihadang oleh orang-orang yang baru saja berada di rumah Pak Kuwu. Mereka pun menuntut Mak Lampir untuk menyerahkan Banowati kepada mereka. Mendengar hal itu, Mak Lampir pun tertawa sinis. Ia pun kemudian langsung menyuruh murid-muridnya untuk menghadapi para berandal tersebut. Namun ternyata hal itu tidak mudah. Lalu kemudian Mak Lampir pun harus ikut turun tangan sendiri menghadapi para berandal tersebut. Setelah menghajar dan membunuh semua berandal itu, Mak Lampir pun kini berada di markasnya bersama dengan Banowati. Nenek setan itu pun menyuruh Banowati untuk mencoba menyantetnya dengan santet yang paling hebat yang dimiliki oleh wanita itu. Setelah memusatkan pikiran dan mengumpulkan seluruh tenaga teluhnya, Banowati pun langsung mulai menyerang Mak Lampir dengan santet hebatnya. Akan tetapi, ternyata
Dengan mudah mak lampir dapat menghalaunya, bahkan menangkap santet itu dan melemparkannya begitu saja. Luar biasa. Guru benar-benar sakti mandraguna. Telus saya tidak ada artinya sama sekali. Mak Lampir pun kini mendapatkan murid baru yang memiliki kesempatan besar untuk menjadi dukun tenung yang paling hebat. Dan hal itu tentu saja sangat berguna baginya untuk menghancurkan golongan putih. Di malam harinya, Mak Lampir pun menuju sebuah kuburan tua milik salah seorang tokoh golongan hitam yang dahulu pernah dihabisi oleh orang-orang golongan putih dengan kepala terpisah dari leher. Namanya adalah Abhirawa. Kini Mak Lampir pun membangunkan Abhirawa dan memerintahkannya untuk membunuh Jatmiko karena ia merasa tidak tenang selama Jatmiko masih malang melintang di dunia persilatan. Abhirawa yang tanpa kepala itu pun dijanjikan oleh Mak Lampir untuk menemukan kepalanya di Laut Selatan jika ia berhasil membunuh Jatmiko. Mendengar hal itu, Abhirawa si hantu tanpa kepala dengan menunggangi kudanya pun segera menuju desa Jatinom, tempat di mana Jatmiko saat ini berada. Sementara itu, Jatmiko yang telah berada di desa Jatinom bersama dengan Bagus Sajiwo pun kemudian mengetuk salah satu pintu rumah warga dan meminta untuk menginap barang semalam di sana. Untung belum tengah malam. Memangnya kalau tengah malam kenapa, Pak? Ada hantu. Oh, hantu? Iya, hantu Abhirawa. Hantu Abhirawa? Iya. Hantu apa itu? Hantu penasaran. Tidak ada kepalanya. Asalnya kepala gerombolan perampok. Dan berhasil menaklukkan para penguasa sampai akhirnya dia menjadi adipati. Bukan main. Dari seorang perampok menjadi seorang adipati. Karena merasa dirinya paling sakti mandraguna, ia memberontak, memisahkan diri dari Mataram. Gila. Lalu digempur oleh pasukan Mataram. Ditangkap, lalu dipancung, lehernya dipenggal. Kepalanya dibuang ke laut dan badannya dikubur di bukit Cadas. Malam itu, Jatmiko dan Bagus Sajiwo terlihat telah tertidur nyenyak dan mendadak saja muncul suara kuda yang cukup keras terdengar di dalam rumah tersebut. Jatmiko pun menjadi terbangun mendengar suara kuda yang keras itu dan ia pun segera membangunkan Bagus Sajiwo untuk bersama-sama keluar guna menghadapi makhluk tanpa kepala yang sebelumnya telah diceritakan oleh si pemilik rumah. Ketika telah berada di luar, ternyata di sana telah terlebih dahulu muncul Rindi Antika yang langsung menghadapi hantu berkuda itu. Rindi Antika yang tiba-tiba muncul pun kemudian segera mengejar hantu berkuda itu dan menyerangnya dengan pusaka pedang di tangannya. Ternyata hantu tersebut memang orang yang sangat sakti dan tidak mudah untuk dikalahkan. Rindi Antika yang menyerangnya pun justru tampak kewalahan karena serangan balik hantu itu sangat berbahaya, walaupun gadis tersebut sudah menggunakan ilmu pedangnya yang terkenal akan kehebatannya.
kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.